Aku Belum ada mulai nih share screen aja nih. WRTH-nya ya? Belum ada nih Iya, Mas WRTH ya? oke, semoga muncul lah di tengah-tengah. Aku coba pindahin dulu slide-nya. Eh, oke, udah kelihatan teman-teman slide-nya. Oke, udah Mas. Eh, oke, ya teman-teman, selamat malam. Di malam minggu yang berbahagia ini, selamat datang di sharing session bersama Revolusi Ber. Nah, di sini di malam yang berbahagia ini, gue akan coba untuk ngebahas. Masih ada anjay ngeleknya. Abaikan aja guys. Akan ngebahas ya gimana cara teman-teman belajar hacking dalam konteks ini gue turut, dan nanti akan kita coba ngebahas tipe-tipe CTF, terus gue turut tuh kayak gimana, cara pengerjaannya kayak gimana, tips and trick mungkin, dan terus nanti di akhir akan ada demo juga. Cuma demonya ini teman-teman nggak perlu ikutin karena sifatnya biar teman-teman tahu aja praktikalnya tuh kayak gimana kira-kira. Dan ya, mari kita mulai. Oke, di sini kita perkenalan dulu kalau yang tadi belum pada dengar. Jadi saya Yudhistira Arya. Di sini saya sebagai player CTF yang sangat addicted, sangat teradiksi. Dan saya di sini kuliah di BINUS. Nah, ini Discord saya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau pada tanya-tanya segala macam, bisa aja langsung DM saya. Saya sangat open. Dan saya sekarang kerjanya sebagai cyber security consultant di Fintech Point Security Indonesia di Jakarta, company-nya, dan juga bekerja sebagai part-time content engineer di Hack the Box. Jadi bikin-bikin beberapa challenge yang dipakai di Hack the Box. Oke, bentar, Mas WRTH udah balik nih. Aku balikin lagi ininya. Oke, jadi di sini juga ada Mas WRTH. Nah, Mas WRTH ini teman setim saya pas main CTF. Dan sangat-sangat jago beliau. Jadi diharapkan mungkin nanti next Mas Denis bisa undang Mas WRTH ini buat isi sharing session. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi di sini kita akan mulai dari awal, teman-teman. Kita mulai dari perkenalan terkait apa itu Capture the Flag. Nah, jadi Capture the Flag itu merupakan sebuah perlombaan yang yang berjalan di bidang cyber security. Jadi kalau misalkan kita mau ambil contoh di bidang IT lain, salah satunya di pemrograman, itu ada lomba yang namanya competitive programming. Nah, kalau di cyber security kita punya CTF ini. CTF ini memiliki goals atau tujuan untuk mendapatkan flag ya istilahnya, bendera yang ditanamkan di suatu sistem. Jadi nanti tujuan kita bermain CTF itu adalah untuk melakukan eksploitasi, mencari kerentanan dan juga melakukan eksploitasi terhadap sistem atau aplikasi yang tentunya vulnerable, sehingga nanti kita bisa mendapatkan flag di dalam sistem. Nah, setelah nanti kita dapetin flag di dalam sistem, kita bisa submit, istilah submit ya, mengirim flag tersebut ke platform. Nah, nantinya kita akan mendapatkan poin di situ dan kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin, teman-teman. Nah, kenapa sih harus ada CTF? Kenapa kita mungkin perlu main CTF? Nah, jadi CTF itu kalau buat teman-teman yang mungkin pemula merupakan salah satu tempat untuk berlatih cyber security, yang mana teman-teman bisa mempelajari hal baru atau mungkin mengasah kemampuan teman-teman di bidang cyber security tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang bisa dibilang punya pengalaman ya di bidang cyber security, CTF ini juga bisa dipakai untuk mempertajam ilmu teman-teman di konteks cyber security dan juga untuk menunjukkan bahwa teman-teman ini sebenarnya capable, teman-teman ini mampu untuk menaklukkan tantangan-tantangan yang diberikan. Nah, di sini ada beberapa logo perlombaan teman-teman di bawah ini. Tadi sebenarnya di awal banget sebelum kita mulai ulang sharing sessionnya, itu sebenarnya Mas Denis ada nyebutin satu lomba CTF di Indonesia, yakni namanya Cyber Breaker Competition atau CBC.
Nah, jadi CTF di Indonesia itu ada banyak banget. Jadi nampaknya nggak mungkin kalau disebutin satu persatu. Jadi di sini saya ambil beberapa eh, lomba CTF yang lumayan besar dan selalu diadakan setiap tahunnya di Indonesia ya khususnya. Di sini ada Komfes yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Ada Siber Jawara, ini diselenggarakan dari IDCRT. Masuknya agak kayak ke pemerintahan gitulah yang handle. Terus ada National Cyber Week. Nah, National Cyber Week ini kompetisi dari BINUS. Teman-teman nanti jangan lupa coba. Terus ada IT Today, ini tuh dari Institut Pertanian Bogor. Dan masih banyak lagi CTF-CTF lainnya. Terutama di akhir tahun, teman-teman. Karena kalau saya nggak salah, di bulan Agustus ini tuh bisa sampai 5, 6, dan bahkan 10 CTF berjalan sekaligus. Sangat-sangat banyak di beberapa tempat sekaligus di Indonesia. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas nih, apa sih tipe-tipe CTF yang umumnya ada atau umumnya digunakan. Nah, di sini ada 3 tipe capture deflect yang umumnya digunakan. Pertama ada tipe Jeopardy. Jeopardy itu merupakan tipe CTF yang mana soal-soalnya itu terdiri dari beberapa kategori. Nah, kategori yang umum itu ada web exploitation, binary exploitation, forensik, cryptography, reverse engineering, dan masih banyak lainnya lah, etc. dan lain-lain. Karena teman-teman tahu IT itu luas, jadi capture deflect, kompetisi cybersecurity juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi pastinya bakal ada kategori-kategori baru yang muncul. Contohnya sekarang lagi hype blockchain, AI, itu di beberapa CTF ada juga yang diselenggarakan. Nah, kemudian ada tipe attack and defense. Attack and defense harusnya udah mulai kedengaran ya dari namanya sendiri. Jadi di sini nanti teman-teman itu diberikan sebuah server atau sebuah aplikasi. Teman-teman punya aplikasi sendiri, kemudian tim musuh juga punya aplikasi sendiri. Nah, nanti teman-teman itu akan saling menyerang dengan tim lain. Dan juga mempertahankan server teman-teman sendiri biar nggak diserang sama tim musuh. Itu attack defense. Jadi ya bisa dibilang kayak battle royale-nya capture the flag lah, saling nyerang dan saling mempertahankan. Dan ini sangat seru teman-teman. Nah, terus ini tipe yang ketiga Buturut yang akan jadi topik pembahasan kita malam ini, yakni tipe CTF di mana kita itu tidak diberikan akses apapun, hanya diberikan informasi berupa target, dan dari situ nantinya teman-teman akan melakukan segala macam eksploitasi, segala macam serangan, dan nantinya teman-teman itu tujuan akhirnya adalah mendapatkan akses ke ke user yang paling tinggi di sistem tersebut. Kalau konteksnya Linux itu ada root, kalau konteksnya Windows itu ada administrator. Nah, jadi tugas teman-teman untuk mendapatkan akses ke akun-akun tersebut. Gitu, sangat keren harusnya. Mungkin ada yang udah kebayang karena ada yang pernah main CTF. Kalau belum, nanti kita demo di akhir. Ya, kenapa sih kita memilih bermain CTF dengan tipe Buturut, teman-teman? Jadi di sini ada sebuah quotes dari teman saya, ChatGPT. Kamu itu nggak bisa belajar hacking dari cuma membaca. Ya, jadi harus ada prakteknya juga. Nah, Buturut ini merupakan salah satu tipe CTF yang bisa dibilang sangat praktikal, sangat mendekati skenario-skenario di dunia nyata. Jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak dibandingkan CTF yang bisa dibilang cuma satu tipe doang. Karena di Buturut itu teman-teman bukan cuma mengeksploitasi satu kerentanan doang, tapi nanti ada istilahnya chaining. Bagaimana dari satu kerentanan itu bisa lanjut ke kerentanan lainnya dan masuk ke dalam sistem, nanti ada istilahnya privilege escalation dan lain sebagainya. Nah, cuma tadi sempat sebut chaining, mohon maaf, chaining juga ada di kategori-kategori lainnya. Cuma kalau di Buturut itu chainingnya dalam konteks gimana cara menggunakan kerentanan-kerentanan yang tersedia untuk mendapatkan akses tertinggi di sistem. Mungkin gitu teman-teman. Nah,
Di sini ada 4 poin yang menurut saya penting kenapa kita harus memilih bermain berturut. Oke, habis minum guys. Yang pertama, untuk mengasah kemampuan teman-teman di praktikalnya. Jadi dengan bermain berturut, teman-teman itu bisa mempelajari bagaimana kerentanan di dunia nyata itu ditemukan dan juga bagaimana cara mengeksploitasinya step by step, satu persatu. Jadi dengan bermain berturut nanti teman-teman tuh bisa lebih paham. Oh, ternyata cara ngehack sistem A tuh kayak gini caranya, dari A, dari B, dari C. Ada ada istilah A, ada istilah B dan lain sebagainya. Jadi teman-teman akan lebih paham tuh gimana gimana sih eksploitasi di dunia nyata itu bekerja. Kemudian dengan bermain berturut teman-teman juga akan apa ya, membangun mindset sebagai hacker. Kenapa? Karena di sini kita akan memposisikan diri kita sebagai attacker, teman-teman. Kita akan berpikir kreatif, sekreatif mungkin. Bagaimana caranya kita menemukan sebuah kerentanan dan bagaimana caranya wadidaw, sekejap. Oh, OpenVPN-nya belum connect, guys. Pantes. Oh, oke, sekarang udah connect. Halo, halo, masih masuk kan? Mohon maaf, banyak suara Discord. Bentar, gue mute dulu. Oke. Alamak, oke, kita udah dapat IP. Harusnya sekarang udah bisa. Yep, udah bisa. Nice, di sini kita akan coba melakukan eksploitasi terhadap mesin bank, teman-teman. Jadi pertama, tadi udah disebutkan tahapnya adalah tahap enumerasi. Dan karena di sini kita cuma dapat IP doang, kita nggak tahu nih ada apa di sistem ini. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan scanning port. Sini gue pakai Nmap. Ini ya, mungkin nggak usah tahu apa arti komennya, tapi singkatnya ini akan melakukan scanning port. Dan di sini udah kelihatan kalau ada port 80 yang kebuka. Port 80 itu HTTP atau web. Ada port 22 yaitu SSH, port 53 itu DNS, dan lain-lain. Mungkin sembari nunggu kita coba cek satu-satu. Di sini ada port 80, kita coba akses, berarti ini 10.129.80. Kita akses di browser. Oke, kita dapat kayak gini, halaman default Ubuntu. Oke, kita coba tunggu sampai ininya selesai. Kita coba kita scan lagi di sebelah. Port 80. Ya, tahap enumerasi emang lama, teman-teman. Oke, port 80, sip. Nggak ada apa-apa. Oke, ini ada port 53. Port 53 itu DNS, jadi bisa kita coba juga untuk melakukan enumerasi. Ya, berarti kita pakai NS lookup. Kita setup servernya itu jadi server ini. Terus kita coba cek. Nggak ada ya.
Dem. Oke, sebentar baca write up dulu. Tapi seharusnya nanti akan mendapatkan uh, domain teman-teman. Dapatnya di mana ya? Bla bla bla. Oke, sambil baca write up ya teman-teman, biar lebih gampang. Oke, di sini dia akan melakukan enumerasi terhadap subdomain, terhadap domain. Bentar, aku coba baca yang lain dulu. Feel free teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan sambil di chat aja, ntar kita coba bahas. Oke, ya. Nampaknya untuk HTB, di HTB spesifik ke HTB, jadi dia ada yang namanya virtual host, domain sendiri, dan domain tuh biasanya nama AXFR, Bank HTB, terus add. Nah, oke. Ya ini kurang lebih sama kayak kalau teman-teman yang bug bounty, sama kayak subdomain enumeration, domain enumeration untuk cari target-target lain. Ya di sini dapat ada bank HTB, ada www bank HTB, terus ada Kris bank HTB. Nah kita coba tambahin ke file host. Nah, Windows file hostnya di mana ya? Oke. Agak sedikit ribet karena dari Windows, cuma tidak mengganggu secara flow teman-teman. Host. Oke. Kita tambahkan IP-nya ini, Bank HTB, www Bank HTB, dan Kris Bank HTB. Oke, sekarang kita bisa akses Bank HTB ini di website TTP Bank HTB. Oke, yang terjadi di sini adalah halaman yang berbeda teman-teman dari yang sebelumnya. Karena di sini ada mekanisme untuk mereplikasi subdomain. Jadi kalau misalkan di dunia nyata itu ya ada domain seperti ini teman-teman. Cuma karena HTB ini adalah apa ya, environment untuk belajar dan dia nggak terhubung ke internet, jadi ya agak ribet seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa input email, password. Di sini teman-teman bisa nyoba segala macam exploit apa ya yang mungkin terjadi ya, kayak SQL injection dan lain sebagainya. Cuma biar mempercepat waktu, kita baca lagi. Di sini harusnya akan melakukan directory scanning. Kita akan coba juga. Oke, di sini teman-teman bisa lihat dia pakai PHP. Jadi akan ada kemungkinan kerentanan seperti file upload dan lain sebagainya karena PHP kebanyakan seperti itu. Kita coba lagi aja enumerate pakai tools namanya Dirsearch. Wadidaw. Alamak. Damn. Parah banget sih. Ntar ya guys ya. User bin Python 310. Ini ada something.
user lokal bin, harusnya gitu kan, user bin. Mantap. Nampaknya makan waktu lebih lama dari yang seharusnya ya untuk melakukan demo ya. Oke, di sini jalan di research-nya. Dan biar mempercepat waktu, di sini singkat cerita kita dapat beberapa direktori. Ada direktori uploads, direktori server status, INC, assets, HT access, dan HT password. Terus kalau misalkan kita coba akses ke /inc, apa yang akan terjadi adalah kita mendapatkan directory listing ya. Ini sebuah kerentanan juga. Dan bisa dicoba satu-satu, user PHP, tiket PHP, leader PHP, footer PHP. Ya, tidak ada yang menarik nampaknya. Kita lanjut lagi lihat di sini. Di sini dia lanjut lakukan enumeration dan ternyata ada endpoint baru namanya balance transfer. Nah, ketika kita akses balance transfer, oke, di sini ada banyak banget file .acc. Anjir, banyak bener ya. Oke, cuma kita cek size yang berbeda. Di sini banyak size-nya tuh 583. Nah, ini ada size yang beda sendiri di 257. Dan kalau dilihat, di sini ada enumerasi seperti ini. Ada kredensial ya teman-teman. Jadi ini masuknya ke information disclosure, sensitive information disclosure lebih tepatnya. Kalau teman-teman pengen tes atau bug bounty, nah di sini teman-teman dapat kredensial yang mana bisa dipakai untuk login. Nah, mari sekarang kita login. bank.htb, pas emailnya ini, passwordnya seperti ini. Sekarang kalau login, oke, akan berhasil. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan enumerasi lagi. Bisa coba lihat ada fitur apa aja yang ada di websitenya, segala macam. Nah, yang menarik di halaman support di sini ada pilihan untuk upload file, teman-teman. Kita bisa coba nih upload file apapun itu. Nah, ketika kita kirim, oke, kita ternyata cuma boleh upload image, teman-teman. Nah, ini perlu kita lakukan bypass. Mari kita baca retap kembali. Bla 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 bla. Ya, oke. Ternyata di sini caranya adalah melakukan bypass dengan null byte dan juga content type-nya kita rubah ke image PNG. Jadi ini trik yang sangat umum ketika melakukan pentest file upload. Sekarang mari kita coba pakai Burp Suite, teman-teman. ttp bank.htb, terus kredensialnya tadi ini. Oke, Burp Suite-nya di sini. Bentar. Oke. Di sini kita coba upload file. Submit. Oke, di sini ya. Di sini kita melakukan file upload. Nah, cuma ternyata file yang diupload itu tadi harus merupakan gambar yang valid. Jadi kita ubah di sini content type-nya jadi image PNG. Dan apa yang terjadi? Oke, tidak boleh juga. Nah, sekarang gimana kalau di sini PNG? .php? Tidak boleh juga. php.png. Oke, mau ya teman-teman. Nah, di sini tuh sebenarnya tadi udah agak kelihatan dia pakai PHP yang jadul, PHP 5.5.9. PHP ini tuh masih rentan ke null byte injection. Jadi teman-teman bisa PHP %00 kayak gini. Nah, harusnya bakal ke-upload. Oke, nice. Mantap.
Nah, sekarang harusnya ada filenya di sini dan bisa diakses harusnya. .php. Oke, kenapa nggak ada? Ya, lagi-lagi penyakit demo gila. Kita baca write up. Oke. Oke, ternyata kalau misalkan di sini dilihat, oke di sini ada sebuah komen, ada sebuah pesan di mana kalau ekstensinya itu .htb, maka akan dieksekusi sebagai PHP untuk debugging proses. Dan mari kita coba untuk upload file ekstensi HTB, teman-teman. Aku nggak tahu apakah ini akan berhasil atau enggak. Oke, berhasil di sini. Kemudian kalau dicek di sini harusnya bakalan ada .htb. Apakah begini? Dan untuk nampaknya tidak mau. Oke, baca write kembali lagi. Eh, ya, mohon maaf teman-teman udah lama nggak main dan nampaknya agak buggy juga. Oke, ternyata extension ini diperbolehkan. Jadi kita coba .htb. Oke, ternyata langsung berhasil teman-teman. Haha. Oke, kalau misalkan dilihat, lah mana ya? Ini ya. Oke, di sini. Oke, ini keeksekusi ya sebagai PHP. Jadi kita tinggal upload lagi dengan file PHP. Kita akan coba komen PHP sederhana. PHP system get 1. Kita upload lagi. Kita akses lagi. Kemudian kita kasih parameter 1. Ya, lagi-lagi penyakit demo gila. Oh, ini kena spasi. My bad, teman-teman. Oke, yeay. Nah, ini disebut initial access, teman-teman. Kita berhasil menemukan kerentanan, dan kita berhasil melakukan eksploitasi terhadap kerentanan tersebut. Nah, sekarang kita berhasil mendapatkan hak akses ke user www data. Sangat gampang, bukan? Bukan. Oke, langkah selanjutnya adalah privilege escalation, teman-teman. Nah, cuma karena ini kan masuknya shell apa ya? Shell website ya. Nah, kita kalau misalkan pengen melakukan privilege escalation, itu kita lakukan dengan reverse shell terlebih dahulu. Nah, kita bisa pakai rivshell.com. Ini tools yang sangat-sangat bagus untuk melakukan eksploitasi untuk reverse shell. Nah, di sini gue akan connect lagi VPN-nya ke WSL biar bisa privilege. Open VPN TC users ke komen lab. Oke. Oke, sekarang harusnya gue dapat IP. Wait. Nah, oke, gue udah dapat IP. Di sini gue tinggal masukin aja terus port yang gue mau 4444. Sini dapat komennya. Tinggal kita masukkan ke sini sambil kita listen. Oke, harusnya masuk. Apakah ada teman-teman? Tidak. Damn, lagi-lagi guys, penyakit demo gila. Mantap. Oh, betul. Karena VPN-nya udah disconnect. Mohon maaf. Jadi,
Cara kita adalah kita panggil menggunakan curl, teman-teman. Damn. Sangat sangat enak ya main di Windows ya. Itu ini base 64 ini bas. Mantap. Ya beginilah hidup bermain Buturu, teman-teman, pasti ada trial and error. Jadi ya sabar-sabar aja. Dan di sini kita berhasil mendapatkan reversal, teman-teman, akhirnya setelah sekian lama banyak error. Dan kita coba aja melakukan stabilize shell. Oke. Sekarang, nah ini bisa teman-teman lakukan beberapa macam teknik eksploitasi. Salah satunya adalah menjalankan lean pass, guys. Cuma entahlah masih sanggup apa enggak, kita coba eksploitasi normal ya. Nah, di sini kalau misalkan baca write up biar cepat, itu ada binary SYD. Jadi kita cari aja seperti ini. Dan kita di sini dapat binary emergency yang merupakan SYD. Dan ini bukan binary yang normal, teman-teman. Kalau kita jalankan, ya kita udah jadi root, teman-teman. Ya sangat gampang, bukan? Nah, cuma sebelum kita sampai ke tahap ini, sebenarnya ada flag, teman-teman. Flagnya ada di cd home. Nah, ini flag pertama, teman-teman. Jadi ada flag di sini. Ini tugas pertama. Nah, tugas kedua, setelah menjadi root, ini kan sekarang jadi root nih, akses tertinggi di sistem. Itu ada flag lagi di slash root. Nah, udah, kita sekarang dapat 2 flag. Kita sekarang bisa submit ke sistemnya Hack the Box. Sini submit. Berhasil dapat user. Dan ini kalau disubmit, berhasil dapat rootnya. Yeay, kita berhasil. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi banyak trial and error dan juga banyak komen-komen yang mungkin teman-teman tidak familiar. Dan itu sebenarnya tidak apa-apa, karena kan kita belajar. Jadi ya kurang lebih seperti itu langkah-langkah yang dilakukan kalau misalkan teman-teman mau bermain Butturut. Ya, oke. Sekarang apakah balik ke sesi Q&A, Mas Denis? Oke, udah selesai nih praktik kita nih ya. Oke, Udah. mungkin kita lanjut aja nih ke sesi Q&A. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau bertanya, silakan dilanjut lagi ya teman-teman. Yang pengen langsung nanya juga nih, boleh di Ryzen, kita langsung ngobrol di atas. Atau kalau nggak mau Ryzen juga, bisa langsung chat nih. Oke, kita lanjut dulu ya pertanyaan-pertanyaan di atas dulu. Nah, teman-teman yang mau nanya nanti langsung aja teman-teman di chat aja. Oke, tadi kita habis dari mana nih? Oke, dari harus dilihat kalau oke. Nih dari Mas Tuguse lagi nih. Kenapa harus main di lab kalau bisa langsung terjun ke live target katanya? Ya, itu Mas. Kalau mau di penjara silahkan, guys. Kalau mau di penjara silahkan ya Mas ya. Ya, karena kalau misalkan mau langsung di live target, teman-teman nggak ada perlindungan hukum. Jadi kalau misalkan si pemilik aplikasinya tuh mau apa ya, mau apa istilahnya sih, mau mempromosikan itu, ya itu teman-teman ya menuntut itu. Ya kalau mau dicoba silakan aja, untung-untungan. Kalau untung selamat, kalau nggak untung selamat di penjara. Oke, siap Mas Yudis. Oke, lanjut ya. Dari Mas Lusin. Sepengalaman Mas soal Jeopardy yang diadain tiap univ lebih mirip di platform mana Mas? Oke, sepengalaman Mas Yudis nih. Soal Jeopardy yang diadain tiap univ itu lebih mirip di platform mana? Kayak Pico atau CTF Learn. Nah, mungkin boleh dijelasin nih Mas Yudis.
Walaupun agak di luar topik Buturut, cuma nggak apa-apa nih, jawab aja. Oke, kalau dibilang mirip sih nggak ada yang nggak, aku kurang tahu ya kalau bisa dibilang mirip atau nggak apa nggak. Soalnya tiap CTF itu pasti soalnya baru-baru. Sangat sedikit ada CTF yang soalnya itu dipakai berkali-kali. Ya minimal dipakai 2 kali lah. Tapi kalau lebih dari itu nampaknya agak agak jarang ditemukan. Nah, biasanya karena CTF itu normalnya mencari topik-topik baru. Nah, jadi agak susah juga kalau mau dibilang mirip kayak CTF apa. Dan saya kurang tahu. Jadi ya mungkin banyak-banyakin main CTF aja Mas biar kelihatan polanya. Oke, berarti nggak tentu ya Mas ya di platform mana ya? Iya, Oke. Berarti ya sering-sering latihan aja di Pico atau di mana, mungkin di CTF atau di mana, agar nanti dapat sendiri ya flow-nya ya. betul. Oke, ini dari salah satu admin kita di Revolusi Cyber nih, Mas Lukman. Nanya nih, Mas mau nanya, semisal ada materi di WhatsApp yang nggak kita pahami, semisal ada istilah paste the hash, nah kalau gitu mending kita lanjut sampai dapat administrator atau kita stop dulu, terus baca-baca lagi terkait materi atau istilah yang nggak kita pahami. Gimana tuh kira-kira Mas Yudis? Oke, kalau kalau gue pribadi ya, gue tuh pribadi lebih memilih mempelajari dulu, karena yang penting kita main Buturut adalah mendapatkan ilmunya. Jadi bukan sekedar nge-submit flag doang, tapi prosesnya teman-teman. Ya kalau misalkan tadi nggak tahu istilah-istilah baru pas the hash, saran gue sih pelajari dulu apa sih pas the hash, gimana cara kerjanya. Nah kalau teman-teman beneran paham, bisa tuh dicoba. Ya cuma sebenarnya nggak masalah teman-teman mau coba jalanin dulu apa enggak. Tapi yang penting teman-teman di akhir itu jadi tahu apa sih pas the hash itu dan gimana cara kerjanya. Menurut gue sih begitu mas. Bisa nanya. Oke, semoga jawab nih Mas Lukman. Oke, lanjut ya dari Mas DJER. CTF kan kayak perlombaan gitu ya, Kak. Nah, belum belajar sebelum belajar CTF apa ada belajar yang lain dulu? Jadi sebelum ke CTF-nya harus belajar apa dulu nih gitu Mas Yudis? Mungkin boleh dijawab nih. Oke, jadi ya karena CTF itu luas, jadi banyakin juga pengetahuan. Nah, kalau misalkan kita dalam konteks cyber security, itu setidaknya perlu belajar programming, perlu paham, jadi perlu paham belajar apa ya? Perlu tahu cara membaca codingan dan juga kalau misalkan konteksnya berturut, perlu belajar networking juga. Dan di luar itu sebenarnya banyak topik-topik lain yang bisa dibilang umum lah, general lah. Kalau misalkan kita ngomong web exploitation, berarti ya setidaknya harus belajar terkait SQL injection, command injection, XSS, LFI, dan lain sebagainya yang umum-umum. Nah, terus biasanya kalau main CTF itu kita akan belajar di tempat karena ada istilah yang kita belum tahu atau teknik yang kita belum tahu. Jadi lebih banyak sebenarnya belajar di tempat ketika perlombaan. Gimana caranya kita bisa belajar cepat, mengetahui teknik baru yang sebelumnya kita nggak ketahui gitu. Oke, semoga terjawab nih Mas YYR. Oke, ini dari Dobleh Fantopek. Mohon maaf Mas, saya baru kenal CTF. Apakah metode exploit bisa digunakan untuk bug bounty dan apakah relevan di real target? Nah, mungkin bisa dijawab nih. Tadi sebenarnya udah dijawab ya, cuma masih pasif nih. Nah, kalau yang ini nih gimana nih Mas Yudis? Oke, sebenarnya untuk bug bounty kurang relevan karena untuk CTF itu pasti ada kerentanan. Jadi kita tahu kalau pasti di suatu tempat ada kerentanan. Tapi kalau bug bounty kan kita nggak tahu ya kerentanannya ada di bagian mana dan apakah ada kerentanan atau enggak. Jadi secara dasar sebenarnya sama enumerasi. Cuma seberapa jauh enumerasinya itu yang menjadi perbedaan. Karena menurut saya untuk bug bounty sendiri itu perlu banyak enumerasi yang mendalam, Mas. Gitu. Dan apakah relevan di real target? Kalau misalkan kita ngomongin Buturut, relevannya nanti ke Pentes, teman-teman, bukan bug bounty. Gitu kurang lebih. Oke, bisa jawab nih Mas Topek. Oke, kita ngambil sekitar 2 pertanyaan lagi kali ya Mas ya yang mungkin menarik nih. Boleh, Mas. Oke. Mana nih? Oke.
Kang, aku baru nyoba Pico CTF, baru selesai yang SI General Skill. Abis ini mending kemana katanya tuh? Mana tuh Mas Yes. Oke, aku jujur belum pernah main Pico CTF. Tapi kalau misalkan teman-teman nyoba Pico terus selesai yang easy general skill, dilanjut yang entahlah, mungkin ada medium skill atau lainnya. Dan kalau misalkan teman-teman tahu it's okay, maksudnya nggak tahu cara ngerjainnya it's okay, teman-teman bisa baca write up, jadi nantinya teman-teman bisa tahu gimana ngerjainnya. Kalau memang aku harus Oke, semoga terjawab nih ya Mas Jehan. Nah, ini nanggungnya ada 2 pertanyaan lagi nih ya. Ini panjang-panjang nih, mungkin nanti Mas jawab kata aja nih. Referensi belajar buturut ini secara general itu di mana Mas? Karena kan nggak semua mesin itu ada WU-nya, apalagi di platform yang penggunaannya masih belum banyak. Terus kalau di HTB gitu banyak yang gratis nggak sih buat CTF gitu? Nah, mungkin boleh ditanya nih Mas. Boleh jawab nih Mas Yudis. Oke, kita jawab yang kedua dulu. Apakah banyak yang gratis? Bisa sekalian harusnya masih kelihatan kan? Masih. Nah, kalau di sini ini yang gratis teman-teman. Total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 20 mesin gratis teman-teman di sini. Nah, lumayan banyak karena nggak mungkin teman-teman bisa menyelesaikan semua mesin ini dalam kurun waktu yang sangat singkat karena masing-masing soal punya tingkat kesulitan yang berbeda dan setiap mesinnya punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, untuk bagian pertamanya, referensi belajarnya itu dari mana? Nah, karena ini condongnya mengarah ke pentest, jadi biasanya teknik-teknik pentest yang digunakan itu bisa digunakan juga. Nah, cuma saya biasanya itu dulu sih ada namanya Hacktricks. Sekarang masih ada ya? Oke, masih ada. Ini teman-teman, saya biasa referensi dari Hacktricks ini karena dia punya banyak sekali apa ya, yang general-general gitulah buat cari kerentanan. Misal di sini ada previous escalation, ada mobile pentest bahkan network scanning di masing-masing port, terus ada kerentanannya, cara enumerasi. Nah ini bisa mungkin jadi pertimbangan teman-teman yang mau secara general lah gimana cara buturut gitu. Oke, semoga terjawab nih Mas Otsei. Oke, ini terakhir nih ya. Dari Mas Kanemaru lagi nih. Untuk scanning itu biasanya untuk scanning itu biasanya lama faktor apa yang mempengaruhi cepat atau tidaknya pas port scanning? Selain kecepatan koneksi, apa faktor spek PC juga karena membutuhkan CPU yang tinggi? Nah, mungkin boleh dijawab nih Mas Yudis. Oke, scan port sih sebenarnya bukan masalah CPU ya, tapi lebih ke jaringan karena dan emang lama karena portnya itu total ada, kalau mau nge-scan semua port ya itu total ada 65.000 port. Dan kalau misalkan satu port itu anggaplah 10 port itu 1 detik. Nah, untuk menyelesaikan semua tuh perlu sekitar nggak tahu lah, mungkin bisa dihitung lagi. Cuma yang jelas lebih dari 1 menit. Jadi ya pastinya akan lama, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit untuk menyelesaikan scanning sampai selesai. Cuma sebenarnya ada tools lain yang bisa bikin scanningnya lebih cepat. Jadi Nmap itu terkenal lambat memang. Nah, ada tools lain, ini yang saya biasanya pakai, namanya Rust Scan. Jadi dia melakukan scanning port menggunakan bahasa Rust. Yang mana Rust ini kan dikenal bahasa yang bahasa yang sangat-sangat cepat. Nah, dan ini sebenarnya sangat-sangat working dan dia nge-scan-nya tuh sangat-sangat cepat. Jadi teman-teman bisa gunakan ini juga. Sangat recommended. Bukan pengganti Nmap ya, pelengkap Nmap. Gitu teman-teman. Ya, nampaknya udah, Mas Denis. inilah Oke. Oke. Mungkin ini aja nih kali yang bertanya ya. Oke. Mungkin ada lagi nih Mas Bruga yang mau disampaikan sebelum kita tutup nih. Ya, kalau misalkan teman-teman main CTF, terutama buturut, saran paling utama adalah cari teman belajar, atau kalau nggak cari teman belajar, cari komunitas yang sama-sama belajar. Jadi teman-teman bisa saling feedback dengan teman-temannya, bisa saling tanya dan saling berbagi informasi.
gitu. Jadi lebih seru aja belajarnya karena ada temenan bareng. I see. Berarti mentoring kayak komunitas segala macam tuh penting banget ya dalam CTF ya Mas Yudis ya? Nah, dibilang mentoring sih nggak juga ya, tapi setidaknya ada teman diskusi, Mas. Hmm, Oke, oke, oke. I see. Kayak kalau misalnya lagi mentok nih, ada temen yang udah pernah nyelesain atau mungkin ada yang lebih jago yang bisa tanya gitu-gitu ya? Betul, ya sama kayak baca write-up tadi sih. Jadi ya sebutin aja kayak kesulitan di bagian mana, terus bisa nggak kasih bantuan nih, kira-kira apa yang kurang. Nah, biasa sih aku kayak gitu ya, Mas, kalau misalkan butuh urutan. Aku nggak tahu nih selanjutnya mau kemana. Aku nanya orang, aku udah ngelakuin A, B, C, D, E, F, tapi nggak dapet nih. Kira-kira apa yang kurang nih? Nah, dari situ si orang tadi bakal ngasih bantuan dikit lah. Dia kayak bilang, udah nyoba ngelakuin A, B, C belum? Nah, dari situ baru aku coba pelajari apa sih A, B, C itu. Dan dari situ kan dapat pengetahuan baru, plus bisa melanjutkan flow berturutnya. Oke, gitu ya. Itu mungkin salah satu apa ya kayak Hackers ya Mas. Itu kan belum ada WU-nya tuh belum banyak Iya, banget ya. Tapi betul. mereka tuh menyediakan komunitas untuk diskusi gitu-gitu kali ya. Benar, benar banget, Mas. Hmm, oke, oke, oke. Oke, mungkin ini aja teman-teman yang bisa yang mungkin bisa saya sampaikan sama Mas Yudis. Next time mungkin kita akan ada narasumber yang luar biasa lagi nih. Mungkin Mas Yudis udah tahu nih ya kan next nanti narasumbernya siapa? Betul, keren banget tuh. Ya, masih jago Mas masih jago Mas Bilelim lah, masih oke lah. Oke, jadi kita tunggu teman-teman untuk tanggal 26 nanti bakal ada sharing session lagi dan mungkin nanti di pertengahan Agustus juga mungkin bakal ada lagi ya kita coba lihat lagi nanti gimana-gimananya. Jadi untuk hari ini yang kita selesaikan teman-teman untuk sesi kita hari ini. Thank you banget Mas Yudis yang udah nyempatin waktunya, yang udah apa ya, walau lagi CTF ya sekarang ini Mas Yudis ya. Betul, udah selesai di jam 9 tadi. Yang udah nyempatin waktunya lagi CTF cuma tiba-tiba disuruh untuk season aja gitu kan. Ya thank you banget lah Mas Yudis udah nyempatin waktunya. Mungkin ya semoga jangan kapok lah ya Mas Yudis ya kalau next time kita ajak lagi nih jadi narasumber. Sama. Oke. Nah, sebenarnya juga teman semuanya, sorry juga tadi ada beberapa teknis-teknis yang lain. Tadi yang ada suaranya juga, tapi alhamdulillah udah di-fix, jadi lancar. Dan untuk mengenai record nanti bakal dikabari lagi teman-teman semuanya ada atau tidaknya karena masih abu-abu nih. Dan jadi kalau kita akan kabari lagi, nah teman-teman mungkin yang masuk ke grup WhatsApp, nanti kita bakal kabari di situ tuh sampai nanti discuss lagi. Atau mungkin Mas Yudis pengen masuk juga nih ke grup WhatsApp-nya, atau gimana nih Mas? Wah, boleh lah di-invite aja. Bebas, bebas. Bebas, berarti boleh di-invite ya? Aman. Oke, nah kalau misalnya teman-teman pengen discuss juga nih sama Mas Yudisnya langsung tentang SITEF, boleh nanti tinggal dimasukin aja tinggal masuk aja ke grupnya Revolusi Ber, grup WhatsApp Revolusi Ber. Nanti nanti di-share aja kali ya, dan ya di city chat atau di mana agar mungkin teman-teman yang lain juga bisa masuk. Oke, oke, oke teman-teman semuanya, tidak terasa ya, sudah jam setengah berapa nih? Setengah 10. Kita mendengarkan Yeping dari Mas Yudis dan ternyata luar biasa banget materinya ya mengenai Buturut ini dan aku juga baru tahu bahwasanya ternyata untuk membuat Buturut itu ternyata seperti itu gitu ya karena jujur aku juga loncat-loncat dulu waktu belajar tapi hari ini ya sedikit agak dirubah lah gitu. Oke teman-teman juga terima kasih banyak yang udah hadir sekitar 43 orang ya walau limit ya soalnya pas pas ya, jadi eksklusif banget nih, terlalu daging soalnya. Makanya dibatasin gitu kan. Nah, cuma nanti next time ya kita bakal nggak batasin lah, kita bakal lebih plongin lah gitu agar teman-teman juga bisa semuanya bisa belajar. Oke, thank you juga kepada teman-teman dari Revo juga nih, Mas Lukman yang udah hadir. Ada juga nih teman-teman saya juga ada Mas Aryo dan beberapa teman-teman yang lainnya udah hadir juga yang meramaikan acara ini. Nah, semoga next time nanti kita bakal buat acara yang lebih baik lagi, yang lebih gigi lagi, yang lebih luar biasa lagi lah ya. Mungkin kita bakal collab nih antara Mas Yudi sama siapa mungkin gitu kan ya. Kita lihatlah nanti gimana. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya.
Thank you yang udah hadir. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa langsung tanyakan di grup. Oke, thank you semuanya. Thank you Mas Yudis. Thank you juga Mas, thank you semuanya. Thank you.